Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan minas sama'i wal ard. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya paling kenceng saya doain pulang dari sini utangnya lunas. Kalau jawab yang paling kenceng ibu-ibu, saya doain pulang dari sini dikasih duit buat beli skincare sama lakinya. Buat bapak-bapak saya doain yang jawab keras salam saya doain kawin lagi. Oh Pak Bu, no lakinya Bu lagunya no. Amin baik. Kalau kata ulama salam itu mengucapkannya sunnah Bu. Menjawab salam itu wajib. Ya Bu ya. Ngucapin salam itu menjawab salam itu sunnah. Apa sih Pak Ustadz? Sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan boten nopo-nopo nggih. Saya ini orang Betawi Bu, cuma kalau salah maklumin ya. Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan kagak ngapa-ngapa. Kalau wajib dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan dapat Maka saya salam lagi biar sehat, biar selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang yang gak wajib jawab salam Bu. Ibu-ibu kelihatan muka saya kagak Bu? Saya tompok bagian, saya tompok nih Bu, ada 3 orang yang gak wajib jawab salam. Ada berapa Bu? Berapa Bu? Nih kalau ngaji sama ibu-ibu enak, rame. Coba sama bapak-bapak dah. Ada berapa Pak? Tuh, agak resep ngaji sama bapak-bapak Bu. 3. Ada yang sebelah pojok kumisnya panjang, khusyuk banget. Saya kirain zikir, tau-tau tidur. Tapi alhamdulillah ini masjid Raudhatul Jannah, semuanya kompak, bapak-bapak, ibu-ibu kompak. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, amin ya rabbal. Ada 3 orang yang gak wajib jawab salam Pak Bu. Yang pertama orang budak. Ayo dah, ada orang budak di mari. Umpama ada orang budak samping kita, umpama teman kita nih di samping kita, lu jadi budak ya? Iya. Kalau ada orang budak ngomong Assalamualaikum, namanya orang penyakit budak, sampai kita habis pita suara kita kagak bakalan kedengeran. Makanya orang yang budak itu gak wajib jawab salam. Yang kedua, orang yang gak wajib jawab salam itu siapa? Yang kedua adalah orang gila. Bu, ada orang gila. Nah, mana orangnya? Emang udah nggak besi lagi sama dia? Kalau ada orang gila lewat di pinggir jalan, kita ucapin Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kata dia? Nyengir. Maka orang gila nggak wajib jawab salam. Yang ketiga nggak wajib jawab salam siapa? Orang mati. Ada orang mati kita tompok mukanya. Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Amil paling duluan kabur Bu. Oleh sebab itu mudah-mudahan di sini kagak ada yang tuli, kagak ada yang gila, nggak ada yang mati. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah Ta'ala berikan nikmat kita dari pagi sampai sekarang. Jalan satu-satunya kita sebagai hamba pinter-pinter kudu syukur sama nikmatnya Allah, maka kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillah, alhamdulillah. Ini suara bocah apa suara emaknya nih? Neng, tong, ntar kalau dia mengaji bapak kasih top up FF. Nah ngajinya makanya jangan berisik ya tongnya. Yang cewek nanti dikasih teleponi sama ketua DKM. Yang kami hormati wabil khusus Kiai Baihaqi beserta Bapak Yai yang ada di dalam, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan diberikan daripada keberkahan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Yasin mata'alallahu fituli hayati, amin ya rabbal. Yang kami muliakan Bapak RT, Bapak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, ada nenek-nenek, janda-janda, ada janda mana? Janda muda, janda tua, saya hormatin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dikumpulkan tidak daripada keluar garisnya Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sudah ketentuan Allah dan sudah pasti jelas ini pilihan Allah. Berapa banyak ibu-ibu dan bapak-bapak pada malam minggu ini keluar ke Kirana beli cilok, keluar beli bakso Rizki. Ada Bu ya? Bu, ono bakso Rizki sono enak banget Bu, murah banget. Saya kalau berantem sama bini saya ajak ke sono, adem bini saya. Pada malam hari ini berapa banyak muda dan mudi keluar dia mencari udara. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat di mana manusia bisa dimuliakan, yaitu di Masjid Raudhatul Jannah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Makanya saya sering nyampein, Bu, ini buat ibu bikin status nih, pada punya WhatsApp kan ya? Bu, bikin status gini, hadiah terbaik apa yang kita punya saat ini. Kita punya apa sekarang Bu? Suami punya, alhamdulillah. Anak punya, mobil punya, motor punya. Hadiah terbaik dari Allah apa yang kita punya saat ini. Takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini. Bisa diingat? Hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini, takdir terbaik apa yang kita jalanin saat ini. Insya yang bisa ngulang saya kasih hadiah. Apa Bu tadi? Hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini, takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini, ya Bu. Ingat ya Bu. Jadi fungsinya setelah daripada acara ini jangan sampai ngeluh, jangan sampai ngeluh, jangan sampai ngeluh, apalagi kepada manusia. Kita ngeluhnya kepada Allah Subhanahu. Kapan ngeluhnya Pak Ustadz? Malam hari bangun,
Ibu, ini kurang kompak nih sekarang nih. Ibu suka bangun nggak malam hari? Yang kompak jawabnya Bu. Ibu malam-malam bangun kagak? Ngapain? Kencing Pak Ustadz. Saya kira mah bangunnya hatu hudu duha, dua tahajud, minta pertolongan sama Allah. Laki udah kagak betah di rumah, di pos mulu, berdoa sama Allah Bu. Itu malam hari nggak apa-apa, laki kagak pulang 2 hari, 3 bulan, 4 bulan udah bagen. Yang penting kita malam hari kita gelar sejadah, kita ngomong sama Allah, kita ngadu sama Allah. Jangan dikit-dikit bikin status, bete dikit main TikTok. Kau tahu Pak Ustadz, bini saya begitu. Ya Bu ya, jangan ngeluh kepada manusia, kita ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pada hari ini kita mempunyai tema tablik akbar, memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah dengan tema meraih cinta dari Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni anak ya. Kita ngaji dulu sebentar ya Pak ya, ya Bu ya. Kita ngaji dulu, habis itu kita bercanda nggak apa-apa. Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu punya mukjizat Bu. Pak, Nabi Muhammad punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Sebelum nabi-nabi semuanya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikasih kelebihan daripada mukjizat tersebut. Oleh sebab itu Nabi tahu pada saat ini dan yang akan datang nanti pasti Nabi tahu. Ada sebuah kisah diceritakan dalam hadis yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau mempunyai anak Fatimah Zahra. Siapa Bu namanya? Siapa Bu namanya? Pak, siapa namanya anak Nabi? Ada berapa anak Nabi? Ini bocah bisa jawab nih, tong. Anak Nabi ada berapa? Coba nyanyi bareng Pak Ustadz ya, ntar Pak Ustadz kasih hadiah. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Oh siap, suaranya nanti sholawat lagi sama Pak Ustadz ya. Dengerin Pak Ustadz ngomong. Jadi Nabi punya anak berapa Pak? Jadi berapa Bu? Tuh anak kita bisa nyanyi kayak gitu berkah dari mana? Ngaji TPQ di mari. Maka kalau ngaji bayaran. Bayaran. Kasihan ustadznya kurus banget Bu. Kadang ustadz bisa gegaruk baik, gua minta katanya gua kagak ikhlas. Gua diem baik kagak bisa makan. Nah oleh sebab itu nih anak-anak kita generasi-generasi mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Dukung terus pendidikan yang ada di Masjid Raudhatul Jannah insya Allah. Nabi lah bocah masih lanjut bae tong. Neng. Ntar lagi ya. Nabi Muhammad dikabari oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau mempunyai anak Fatimah Zahra. Nanti Fatimah Zahra akan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nikah sama siapa Pak? Nikah sama siapa Pak? Ada sahabat banyak Bu, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab. Kenapa Allah Ta'ala pilih Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Thalib adalah ana Madinatul Ilmi wa Ali Babwa. Itu kata Rasul. Rasul pada saat itu yang paling pinter, yang paling cerdas. Nabi Muhammad paling hebat kecerdasannya. Setelah dari Nabi Muhammad yang paling cerdas, yaitu yang di bawah dari Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang paling cerdas itu setelah dari Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi.
Makanya kadang punya anak, ayah namanya siapa ya? Ali aja dah Ali. Panggilannya Li Abdullah. Nama bagus, dipanggil di rumah Dul. Muhammad, panggilnya Mat. Empok Siti Marpua, panggilannya Puah. Itu orang Indonesia tuh lagunya tuh. Setelah Nabi Muhammad dikabarkan, wahai Nabi Muhammad, engkau mempunyai anak Fatimah Zahra, akan nanti menikah kepada Ali bin Abi Thalib, akan punya cucu, akan punya anak. Siapa anaknya? Yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi Hasan dan Husain adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra dan punya kakek yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dibisikin bu sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti engkau akan mempunyai cucu namanya Hasan dan Husain. Dua cucumu semuanya meninggal dizolimin oleh orang-orang. Nabi Muhammad wajahnya merah dan tidak marah, karena tahu ini adalah takdirnya Allah. Melihat cucunya berjalan berdamping ketika Rasulullah lagi sholat, nemplok Sayyidina Hasan sebelah kanan. Lagi takbir Allahu Akbar, nemplok Sayyidina Husain sebelah kiri. Satu-satunya kakek yang paling kuat di dunia ini ketika dapat musibah yang terbesar, melihat dan mengetahui bagaimana nanti ke depannya cucunya akan dibunuh dan diracun. Nah, saya makanya mau cerita bu. Sayyidina Hasan, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat diracun. Umpama kita, orang tua kita, ada anak kita diracun, kira-kira gimana bu? Kita apain tuh orang? Kita bejek, ibu ya. Kita oyok-oyok, kita gebugin. Nabi Muhammad tahu bu, akan nanti ke depan cucunya Sayyidina Hasan diracun wafat. Betapa besar daripada dada beliau menerima takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikabarkan oleh malaikat Jibril lagi, ya Rasulullah, cucumu akan juga meninggal. Apa kata Rasulullah? Siapa lagi malaikat Jibril? Yaitu adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain akan kalah peperangan pada saat itu dan kepalanya dipenggal. Kapan tanggalnya? 10 Muharram, yang pada saat itu baru kemarin kita menjalani daripada puasa Asyura. Makanya saya cerita sedikit bu buat pemahaman. Jadi ketika 10 Muharram kemarin, terjadilah pada saat itu 10 Muharram daripada cucu Rasulullah Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Semua orang Islam sedih bu, sedih, benar-benar sedih. Bukan hanya di Indonesia pada saat itu. Indonesia mungkin dulu mah belum kayak begini. Negara-negara di Persia dan sebagainya macam sedih melihat daripada kejadian hal tersebut. Nah, masuklah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menyakiti saya, menyakiti anak keturunan saya, maka berurusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau diakui daripada umat Rasulullah, intinya kita hargai daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tanggal 10 Muharram, Pak, semua pada nangis. Akhirnya apa? Ada kaum disebut namanya kaum Syiah, mereka mengadakan Karbala, melukai daripada badannya sendiri, menganggap semakin dia luka semakin nambah cinta kepada Sayyidina Husain. Akan tetapi orang Indonesia, kiai-kiai Indonesia nggak segampang itu memahami daripada kecintaan.
Bagaimana mencintai seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram. Maka para kiai, para habaib, para ulama-ulama Nusantara, para wali songo terdahulu mengajarkan kepada kita tanggal 10 Muharram. Pada saat itu mari bersama-sama kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa Asyura. Benar Bu? Pak Ustadz, Asyura apa? Kita taunya di Jawa bukan Asyura, taunya bulan Orang Jawa begitu, jangankan orang Jawa, Betawi juga sama kayak tadi. Nama Muhammad dipanggilnya Mat, nama Abdullah dipanggilnya Dullah. Orang-orang kita nggak mau panjang-panjang, ngambilnya ujungnya aja. Apa? Bulan Asyura diambil Suro. Maka orang-orang Jawa yang jelas di pesantrennya, yang jelas kiai-kiainya ngajarin kalau bulan Syuro, ada pernah dengar Pak? Ada namanya bulan Syuro, bulan keramat, cuci keris. Bapak-bapak nyuci keris nggak kemarin? Pak, keris yang mana? Cuci keris Pak. Ada bulan Asyura katanya kagak boleh keluar rumah. Kenapa? Wah, bangsa jin iblis semuanya pada keluar. Bener Pak? Ada pemahaman kayak begitu. Bulan Asyura tanggal 1 Suro, nanti bareng-bareng nonton filmnya Susana. Ya. Malam 1 Suro Bu. Tahu Susana Bu? Sender bolong segala macem. Ini sebenarnya fitnah Bu. Fitnah buat siapa? Umat Islam kita di Indonesia. Umat Indonesia itu, umat Islam di Indonesia bukan hal-hal yang aneh-aneh misik-misik begitu. Kita disuruh puasa 10 Muharram untuk apa? Memuliakan karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang puasa di tanggal 10 Muharram, maka dosa setahun ke belakang kemarin diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Karena pada zaman dahulu juga orang Nasrani juga puasa 10 Muharram. Akhirnya kata Nabi menambahkan, ya sudah, tambahkan tanggal 9 Muharram pun puasa disebut dengan puasa Tasu'ah. Paham Bu? Paham Bu? Jadi kiai-kiai kita yang ngajarin di masjid udah bener Bu. Ada namanya puasa 10 Muharram, namanya Asyura. Ada namanya puasa tanggal 9 namanya Tasu'ah. Semua ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal mengemasnya bagaimana kita jalanin apa kagak. Kalau yang namanya santri, namanya mengaji, nggak usah ngomong, Pak Ustadz saya mau puasa itu, kira-kira apa faidahnya? Nggak usah. Karena kita sebagai santri dari kampung kita punya guru diajarin sami'na wa ata'na. Dengerin guru, kalau itu baik ambil, kalau buruk tinggal. Ya toh dia manusia juga, yang baik ambil, yang buruk tinggal. Sami'na dengerin, wa ata'na jalanin, insya. Jadi kalau semua RW segini kita paham sami'na wa ata'na, ada kiai ngomong bagus ambil. Jangankan kiai ngomong bagus, bocah kecil gebu ngomong bener buat kita ambil. Karena kita diajarin daripada hewan. Ibu pernah makan telur Bu? Bu, pernah makan telur? Telur keluarnya dari mana? Hah? Ayam. Mulutnya apa belakangnya? Dah, dari belakangnya. Tapi banyak orang yang makan meskipun dari situ Bu. Maksudnya apa? Kalau ada nasihat dari anak kecil buat kita ke depan bagus, amalin. Jangankan anak kecil, kalau anak kita pulang ngaji, ayah kok nggak rajin ke masjid, ambil Pak. Nggak usah marah. Berarti dia menasihati seperti itu apa? Dia cinta kepada kita, insya. Makanya kata Gus Baha itu benar Pak. Bu, hidup di dunia akhir zaman ini kebanyakan orang-orang dikit-dikit baper. Ada nggak Pak? Pak, orang zaman sekarang dikit-dikit baper ada nggak? Ada Bu, dikit-dikit baper. Nih saya mau cerita sama ibu-ibu, saya kan ngajar di Kirana mana be sama ibu-ibu mulu.
Ceritanya hasil penelitian survei dari Kemenak Indonesia, Bu. Ngaji-ngaji ibu-ibu semuanya alhamdulillah ngumpul, tapi ada aja ngomong begini. Itu dia pakai gelang paling kayak palsu. Ya Bu ya. Wih sobat cakep pakai kerudung warna pink. Emang gua agak punya. Itu pada begitu Bu. Duduk rapi nggak ngomong tapi main grup Pak. Ada grupnya dia pada. Yang besi dikumpulin, yang kagak besi udah dikeluarin. Tapi alhamdulillah itu buat hiburan doang ya Bu ya. Ya Bu ya. Oleh sebab itu kata Gus Baha ada gampang Pak Bu. Buat ngejalanin akhir ini nih hidup-hidup kita nih. Ada 3 hukum peradaban. Ibu kalau bapak sama ibu kalau jalanin insya Allah kagak sakit hati. Mau nggak Bu? Bu, mau nggak? Yang pertama nih pegang bener-bener buat kita ngaji. 1, hukum peradaban itu di dunia ini semua nih orang ngalamin. Kalau kita bener-bener mau jadi umat Rasul, hambanya Allah nih jalanin. Yang pertama ngomong dalam hati kita, ya Allah Idris, nama saya Idris. Ya Allah Idris nggak butuh manusia. Bisa Bu? Ya Allah, saya kagak butuh manusia. Saya butuhnya Engkau. Saya nggak butuh manusia, ya Allah. Saya butuhnya Engkau. Saya nggak butuh manusia, ya Allah. Saya butuhnya Engkau. Tapi kalau manusia membutuhkan kita, bantu. Bisa Bu? Bisa Bu? Kalau kita jalanin hal seperti itu, mau kita dimanapun gak bakalan sakit hati. Kenapa? Karena keyakinan kita nggak butuh manusia. Tapi kalau manusia butuh kepada kita, bantu. Insya. Jadi mau dikatain apa aja, nggak ngepek buat kita Pak. Kenapa? Karena kita ngomong, saya nggak butuh situ, saya nggak butuh manusia, saya butuhnya Allah, Allah, Allah. Nanti dibimbing hati kita menjadi manusia yang lebih adil dan beradab. Yang kedua, setelah kita ngomong daripada saya nggak butuh manusia, saya butuhnya Allah. Maka yang kedua, kalau kita butuh manusia, Bu, kalau kita butuh manusia nih, siap-siap menjadi budak Pak. Siap-siap menjadi kacung. Siap-siap menjadi budak seinjek-injeknya. Allah sudah mengangkat ibu-ibu 3 derajat daripada laki-laki. Allah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin dunia. Tetapi kalau dalam hati kita ngomong bahwasannya kita butuh manusia, pasti kita akan diinjek-injek sama manusia. Kenapa? Contoh. Umpama misalnya namanya Ahmad. Nih Ahmad nih. Saya nggak punya duit Pak. Saya minjem sama Ahmad. Mat, aneh minjem duit Mat. Apa kata Ahmad? Ya ntar sore ya. Akhirnya sifat kita yang awalnya galak Pak Bu, gara-gara kita kepengen minjem duit, akhirnya apa? Kita lemes-lemesin. Gue cuciin baju lu ya. Gue nyapu rumah lu ya. Lu udah makan belum? Sini gue layanin ya. Karena kita mendalamkan hati kita ngomong saya butuh manusia, berarti siap menjadi budak. Yang ketiga kata Gus Baha mengatakan kalau kita berbaik sangka kepada siapapun manusia di dunia ini Bu, Pak, mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya di luar Islam, kita berbaik sangka, insya Allah kita akan dihargai dan disegeni manusia-manusia lain. Amin ya Rabbal. Jadi ada 3 ya Bu. Yang pertama apa Bu? Yang pertama apa Bu? Kita nggak butuh manusia, butuhnya Allah. Pak, yang kedua apa Pak? Kalau kita butuh manusia, siap menjadi budak. Yang ketiga apa Pak Bu? Yang ketiga kalau kita baik kepada siapapun, orang lain akan segen sama kita. Amin ya Rabbal. Nah oleh sebab itu Muharram ini Bu, kata Nabi Muhammad SAW, Muharram adalah bulan yang mulia. Ada 4 bulan dari 12 bulan yang mulia yang Allah Ta'ala agungkan. Yang pertama Dzulhijjah,
Dzulqa'dah, kemudian Muharram dan Ramadan. Oleh sebab ini malam daripada masih Muharram. Kita merayakan Muharram dengan ciri khas Nahdlatul Ulama, dengan ahlu sunnah wal jamaah. Para kiai-kiai kita sudah mengepres daripada hadis dan Al-Quran untuk mengajarkan kepada masyarakat pelosok-pelosok bahwasannya Muharram tersebut adalah bulan yang mulia, dan di dalamnya kita tetapkan bahwasannya lebaran anak ya, lebaran anak ya, lebaran anak ya. Di negara lain nggak ada, hanya di Indonesia. Oleh sebab itu kita beruntung tinggal di Indonesia, Pak. Kenapa? Kita punya ulama-ulama yang cerdik, kita punya ulama-ulama yang cerdas, mengajarkan Al-Quran dan hadis dengan presan-presan yang sekiranya bisa diterima di wilayah manapun. Alhamdulillah, kita ucapkan kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadikan daripada negara kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin ya rabbal. Nah, ngomongin masalah santunan lagi nih, ngomongin santunan, Bu. Hadis Nabi Muhammad SAW, ibu bapak sempat dengar kalau hari raya daripada yatim itu Muharram, kata ulama, Pak Ustadz, kata Ustadz juga, kalau kita mau yang namanya santunin, kita kudu ngusap palanya ya, Bu. Bener nggak, Bu? Bener nggak, Pak? Nah, banyak yang penafsirannya salah. Mentang-mentang ada hadis kayak begitu diusap kepalanya. Bener-bener tuh dikucek kepalanya, Pak. Budak kuduk. Mending kalau 3 orang, ini semua se-RW, tuh bocah anak yatim begini, pegel palanya, Pak. Oleh sebab itu ulama mengajarkan apa? Menyantuni boleh mengusap. Siapa orang yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, rambut yang ada di kepalanya menjadi magfirah untuk kita semua, amin ya robbal. Itu dari Rasul. Tapi akan tetapi kita bingung, Pak Ustadz, kalau seandainya yatim itu yang berapa umur, bagaimana, Pak Ustadz? Kadang kita bingung mau nyantunin, udah punya kumis. Kita mau nyantunin, udah punya jenggot. Ini batasan anak yatim sampai mana? Dikatakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dikatakan Rasulullah SAW juga bahwasannya yang disebut yatim adalah seorang anak yang ditinggal bapaknya. Ditinggal apa, Pak Ustadz? Ditinggal kalau bapaknya buron itu bukan yatim, Bu. Bapaknya pergi gitu kemana, masih hidup, bukan yatim. Kita nggak diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyantuni anak tersebut. Yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyantuni daripada anak tersebut adalah anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya, disebut ya. Nah, ada lagi piatu apa, Pak Ustadz? Kalau piatu orang yang ditinggal meninggal sama ibunya. Ibunya meninggal disebut piatu, bapaknya nggak ada meninggal, ibunya nggak ada meninggal, disebut dengan yatim. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah, jadi kalau ada anak yatim, Pak, kalau ada nih, usap palanya. Usap pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, Pak. Usap, cium. Alhamdulillah. Kata bocah-bocah gini, Pak Ustadz, anak yatim ada nggak yang 21 tahun cewek, Pak Ustadz? Ntar saya usap palanya, saya cium pipinya. Wah, ribet juga nih bocah nih. Oleh sebab itu, Bu, ini alhamdulillah DKM udah menyiapkan anak yatim. Kita doain mudah-mudahan anak yatim yang ada di sini Allah Ta'ala jadikan dia umurnya panjang, pendidikannya juga berkelas. Makanya dikatakan ulama mazhab Asy-Syafi'i, orang anak yatim kalau laki-laki sampai kapan batasnya? Sampai dia bisa mencari kerja. Ini kan kadang pahamnya kalau udah akil balik ya udah, Pak Ustadz, kita antepin. Salah, Pak. Makanya kadang-kadang kita tetangga ngomong, siapa ono yang maling ayam? Ono dia bocah yatim. Ya gue udah ngerti dah, bocah yatim mah bader.
Sebenarnya tanggung jawab kita, terutama tanggung jawab ustadz, tanggung jawab kiai, untuk menjelaskan siapa si anak yatim tersebut, sampai kapan dia mendapatkan santunan. Ternyata dikatakan ulama mazhab Syafi'i, kalau kita sayang sama anak yatim, mau menyantuni bukan hanya sekedar mengusap kepala, akan tetapi tetap kita sayangi dia, kita kasih duit dia, bahkan lebih-lebih kita kasih pendidikan yang bagus akhlaknya, sehingga nanti besar dia menjadi generasi yang akhlak mulia. Kapan? Kalau laki-laki udah dia besar, umur 21 tahun, udah punya kerjaan, baru kita lepas. Jangan kalau nggak punya kerjaan kita lepas. Kalau seandainya kita lepas udah balik nih, bukan tanggung jawab kita Pak Ustadz, nanti dia bandel mainnya sama orang-orang yang nggak tanggung jawab. Siapa yang dosa? Di mana dia tempat tinggal di situ? 40 rumah ke belakang, depan, kanan dan kiri, wajib tanggung jawab di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu buat laki-laki sampai dia dapat Kalau dia kerja udah kita lepas, mudah-mudahan kita doain tuh bocah jadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustadz? Kalau perempuan sampai kapan? Sampai ketika dia ada yang mau menikahi, kita lepas di situ. Kenapa? Karena sudah ada yang tanggung jawab. Insya. Jangan anak yatim umur 7 tahun disantunin setiap tahun, umur 12 tahun disantuni, umur 20 tahun udah dilepas, udah head dia Pak Ustadz, nggak perlu kita. Akhirnya apa tuh, bocah main aplikasi ijo tong. Bocah-bocah ngerti bu no? Kita kan anak muda. Itu bocah main TikTok goyang-goyang. Ibu suka goyang-goyang di TikTok nggak? Bu, pada ngaku lagi. Ibu punya TikTok nggak? Norak orang sini mah. Saya nanya lagi, ibu punya TikTok nggak bu? Punya apa? Emang kagak punya HP? Saya doain pulang dari sini nemu HP. Nemu HP. Mudah-mudahan alhamdulillah ya, di sini mah soleha semua Pak tuh. Saya liatin muka-muka ibu bercahaya semua. Lampu 2 biji. Jadi kalau seandainya perempuan sampai kapan batasnya? Sampai dia menikah, selesai kita menyantuni Pak. Nah itulah disebut dengan orang yang mendapatkan nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW di dalam surga, seperti jari tengah dan jari manis berdekatan kepada Rasulullah. Bukan hanya ngasih beras, bukan hanya ngasih santunan setiap tahun sekali, tapi pendidikannya lebih unggul. Kenapa? Generasi pada saat ini 10 tahun ke depan tergantung bagaimana anak muda saat ini. Kalau anak mudanya suka mabok-mabokan, pasti nanti presidennya dikit-dikit tenderin lah, dikit-dikit mabok lah, dikit-dikit korupsi lah, dikit-dikit bahkan Al-Quran pun dikorupsi ada bu. Makanya kata Kiai Anwar Zahid, Indonesia itu enggak kekurangan orang pinter Pak. Bener nggak Pak? Indonesia bu enggak kekurangan orang pinter. Setiap tahun universitas kuliahan meluluskan orang-orang pinter, meluluskan orang-orang cerdas. Dan jangan lupa orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas yang menghancurkan bangsa kita sendiri. Bener bu? Bener Pak? Yang korupsi orang pinter apa orang bodoh? Orang bodoh kayak kepengen sebenarnya korupsi, cuman kagak tahu caranya. Oleh sebab itu kita doain anak kita bukan pinter doang. Ya Allah, jadikan anak saya pinter dan soleh dan soleha, minimal bener. Kadang kita nih maaf bu, saya kan dunia pengajar juga, saya ngajar di Tambun. Anak kalau nggak dapet ranking, ibunya langsung cemberut. Kamu belajar begini-begini. Makanya dikatakan almarhum al-maqfula Kiai Haji Maimun Zubair, kalau kita punya anak, anak kita mau jadi orang ke depan, nih ikutin kata Kiai Maimun Zubair.
kita didik anak, kita kasih di pesantren, kita kasih Pak Kiainya, kita kasih gurunya, Pak Yai, nih anak saya silakan didik. Terserah mau diapain aja, saya serahin Pak Kiai. Jangan untuk diri kita ngomong, anak saya harus pinter, anak saya harus pinter. Gak usah Bu. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Nah oleh sebab itu kita semuanya pada malam hari ini kita sayang kepada anak yatim. Mari bareng-bareng kita kumpulkan anak yatim, kita cium dia, kita sayang dia, dan kita perlukan, kita pentingkan pendidikannya, insya. Sekali lagi saya cerita, ini hadis-hadis riwayat Muslim Pak Bu. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi mau berangkat sholat Idul Fitri. Sebelum sampai Masjid Nabawi, kemudian Nabi Muhammad ngeliat ada bocah-bocah pada main. Wah pada seneng, yang lain punya bapak punya ibu, bajunya baru. Ada satu bocah pakaiannya kumuh, lagi duduk baik. Itu malam takbiran, hari takbiran paginya. Itu bocah duduk baik, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, kenapa engkau? Karena tuh bocah nggak kenal Nabi Muhammad, ngomong, siapa lu? Ngapa lu di situ tong? Kalau bahasa saya mah begitu. Ngapa tong lu di situ? Ngapa nggak main sama bocah-bocah? Apa kata anak tersebut? Saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu. Kenapa engkau ngata seperti itu? Ditanya kata Rasulullah, di mana bapakmu? Di mana ibumu? Dia menjawab tuh anak, hei bapak-bapak, bapak saya itu meninggal perang. Diajak sama katanya Nabi Muhammad, bapak saya perang Badar, mati di situ. Makanya pas lebaran kayak begini saya kagak punya baju baru, tuh gara-gara Nabi Muhammad. Tuh, parah, merah Bu mukanya. Lagi apa kata Nabi Muhammad? Ibumu kemana? Ibu saya mati. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai anakku, dipeluk, diajak ke rumahnya, dijahitin baju dari tangan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk lagi. Kemudian wahai anakku, engkau sekarang ngomong ke saya adalah bapakmu, ini Aisyah adalah ibumu, Fatimah Zahra adalah bibimu, Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu, semua daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluargamu. Oleh sebab itu anak kemudian gembira, pakai pakaian baju yang luar biasa, keluar mampu bermain kepada anak-anak di luar. Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim. Bagaimana kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan sampai setelah kita santunan ada sifat ujub dan ria. Kita niatkan mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bu, Pak, minta waktunya 3 menit. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak punya orang tua. Mau orang tuanya di kampung ataupun yang masih ada ataupun yang sudah meninggal, ini kata Rasulullah, ingat kebaikan-kebaikannya. Kita sudah berbakti belum sama beliau ya Bu ya, sambil nanti diiringi daripada qasidah insyaallah dibawakan oleh Bapak Ustadz yang di depan ini. Shallu ala Muhammad. Tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu,
Sallu ala Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Kita ingat ibu kita, Bu, semuanya. Kita ingat orang tua kita. Kita ingat orang tua kita. Kita pejamkan, kita punya orang tua. Belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doamu. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, serta kekal di syurga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, Pak, ini kata ulama. Saya ngomong bukan kata saya. Saya ngaji sama kiai-kiai saya. Beliau pernah ngomong begini, kalau hidup kita susah, kalau anak-anak kita bandel, kalau kita kesana kesini nggak ada lubang buat ke depan, nggak usah datang ke kiai, nggak usah datang ke habaib. Kita sama kiai cium tangan bolak-balik, Pak. Kiai datang kita cium tangan, ngomong ada barokahnya kiai. Ada habib kita cium tangan bolak-balik. Tapi kita sama orang tua, kita hina dia, kita caci maki dia. Apakah Rasul nggak marah? Benar, kiai ada barokahnya, benar, habaib ada barokahnya. Akan tetapi yang lebih tinggi, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga kita ada di orang tua kita. Kita mampu bicara seperti ini, kita mampu melawan mereka. Dulu ketika kita kecil belum bisa bicara, dibimbing sama beliau, ayah, ibu, beliau yang mengajari kita bicara. Ketika kita udah besar, kita mampu membuat hati mereka sakit daripada ucapan kita. Sedangkan yang mengajari daripada kita bicara adalah orang tua kita. Oleh sebab itu kalau mau sukses, nih anak-anak hadrah, anak-anak muda, bapak-bapak semuanya, kalau hidupnya mau enak dunia sama akhirat, berbakti sama orang tua.
Di akhir zaman ini Bu, Pak, anak mampu mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada orang tuanya, sedangkan kita didik mereka di sekolahan Islam. Akan tetapi kau bisa mengucapkan kata-kata yang kasar. Bagaimana 10 tahun ke depan? Bagaimana nanti ketika kita meninggal nggak ada umurnya? Bagaimana nanti akhlak anak kita? Mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih umur yang panjang, mari sama-sama kita bakti sama orang tua. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bakti sama orang tua, pasti nanti anak melihat dan anak pun bakti juga kepada kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan orang tua kita kalau seandainya sudah meninggal, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Ampunkan dosanya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalau orang tua kita masih ada, ya Allah, orang tua kami sakit-sakitan terus, ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Dikatakan ulama tasawuf, apabila ada perkumpulan 40 orang lebih, sama seperti orang doa seperti satu wali, Pak. Ini 40 lebih pasti. Kita berdoa pasti akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doain orang tua yang kita masih ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga beliau dimanapun beliau berada. Panjangkan umur beliau ya Allah, karena kami belum berbakti sama beliau. Berikan kesempatan kami untuk berbakti kepada beliau ya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dari tahun baru Islam ini, akhlak-akhlak kita yang dahulu yang jelek-jelek terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap di media sosial, jangan dikira Bu. Memang dalam surat Yasin ada kalimat begini Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Allah ketika nanti kita semuanya meninggal, Allah tutup mulut kita Pak. Nih mulut di dunia dia mau pakai peci kayak saya, pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung, akan dimintai kesaksian nanti di hadapan Allah. Mulut kita ditutup. Kenapa mulut ditutup di akhirat? Karena banyak bohongnya, karena banyak suka ngelawan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah tutup mulut kita Pak. Kemudian yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita. Ini pada megang handphone semuanya. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp. Jangan dikira menyakiti orang dengan tangan, kemudian nggak ada hukumnya. Ada. Nanti akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kemudian kita punya kaki akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Pak Ustadz, saya banyak dosa Pak Ustadz. Dosa saya dulu sebelum nikah, dosa saya setelah menikah, dosa sama suami Pak Ustadz banyak banget. Apakah Allah mampu mengampunkan dosa kami Pak Ustadz? Allah akan mampu menghancurkan dosa-dosa kita yang ada di badan kita, asalkan kita mau bertaubat. Dari pada bulan Muharram yang kita jalani saat ini, mari sama-sama dalam kitab Ta'limut Ta'lim, jadilah orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita koreksi diri kita sebelum tidur. Ya Allah, apakah hari ini saya udah nyakitin orang apa belum? Kalau nyakitin saya minta ampun ya Allah. Ampunin saya ya Allah. Ya Allah, hari ini saya udah bersedekah apa belum? Dikoreksi diri kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur. Muharram pada hari ini kita bertemu, dan insya Allah Muharram ke depan pun kita mampu mengeluarkan harta kita untuk memberikan sedikit harta kita kepada anak yatim, sehingga Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi gitu Pak ya. Muharram apa Pak? Bulan baik katan Allah. Bulan Muharram, bulan mulia, diisi namanya lebaran anak ya yatim. Itu dalilnya.
Dari mana? Kita sedih. Cucu Rasulullah dibantai kepalanya, dipenggal kepalanya. Kita sedih. Bagaimana kita mencurahkan rasa sedihnya? Kita ngaji kayak begini. Kemudian adalah namanya santunan anak ya. Santunan anak ya. Mengambil dalil dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang cinta, yang sayang terhadap anak yatim, nanti di surga akan dekat rumahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya makanya nih ibu-ibu nih, bapak-bapak, mumpung kita ngumpul, kita anggap aja Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Kita ngomong, ya Rasulullah, kami sebagai umatmu. Kita benar-benar ngomong, apa Ustadz, emang Rasulullah dengar? Ada nggak keraguan begitu? Kalau ada saya kasih dalilnya. Ibu kalau sholat tahiyat akhir atau tahiyat kedua, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu ibu salam sama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi sendiri Pak yang ngajarin apa? Kalau ada orang salam wajib jawab. Kira-kira Nabi jawab nggak Pak? Jawab nggak Bu? Jadi ibu setiap hari, sehari semalam 5 kali salam sama Nabi, 10 kali salam sama Nabi. Masa setelah daripada sholat mau berbuat maksiat? Sedangkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi di sana langsung menjawab waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan dalam kitab Salafus Soleh menerangkan, siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala ciptakan khusus malaikat mencatat daripada orang yang solawat. Ternyata mencatat bukan namanya saja, memakai binnya siapa. Misalnya ada orang namanya Ahmad, bapaknya Madun, dicatat malaikat Ahmad bin Madun, ya Rasulullah, Ahmad bin Madun hari ini bersolawat samamu. Meskipun bapak kita nggak sempat bersolawat bareng, beliau capek cari duit untuk kita pendidikan, tapi kita mampu. Ada hari kosong datang ke majelis ta'lim, bersama-sama kita solawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catat melalui daripada malaikat yang Allah ciptakan berupa malaikat pencatat solawat, disampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar salam, benar-benar salam. Mudah-mudahan dari tahun baru Islam ini dan kedepannya Allah Ta'ala menjadikan karakter kita karakter yang baik, akhlak yang baik, seperti apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Ikutin saya Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qablik la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaihi wa alaina mutu alaihi nabasy insyaallah taala minal amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta waktunya 5 menit sambil doa ya Bu. Doa ini mungkin nanti ada lagi dipimpin Kiai. Cuman doa ini buat kita, khusus buat diri kita yang banyak dosa tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan Allah taala ampunin dosa kita ya Bu Pak ya. Amin ya robbal. Saya minta buat vokal untuk istighfar ya. Jadi ngikutin ibu bapak. Saya yakin saya juga paling banyak dosanya saya di sini. Kita bareng-bareng kita minta munajat sama Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampunin sama Allah pulang dari sini. Kita nundukin pala kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ucap mulutnya, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah atas dosa kecil kita, dosa besar kita. Minal khataya. Lebih keras lagi. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Kami berkumpul di sini ya Allah, melainkan minta ridhamu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kami yang tidak diketahui manusia ya Allah. Untuk para istri ya Allah, ampuni dosa kami terhadap suami kami ya Allah. Suka melawan suami kami ya Allah. Kami pernah berbohong kepada suami kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Untuk para suami ya Allah, ampuni kami sebagai suami ya Allah. Kami terlalu lalai dalam agama ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa pribadi kami ya Allah. Istri kami, anak kami tidak tahu atas dosa itu ya Allah. Ampunin dosa kami ya Allah di majlis yang mulia ini. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami punya orang tua. Sehatkan badan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Agar kami bisa bakti kepada beliau ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal, ampunkan dosanya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Di malam yang penuh mulia ini, malam Muharram ya Allah. Ampunkan dosa kami yang hadir di sini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Takdirkan kami, iringkan kami ke jalan-Mu yang benar ya Allah. Kami malu ya Allah menjadi umat Rasulullah. Kami khawatir meninggal dalam belum mencintai Nabi Muhammad. Kami takut meninggal belum kenal Engkau ya Allah. Kami takut meninggal belum melaksanakan ibadah sepenuh waktu kami ya Allah. Jadikan malam Muharram ini malam untuk perubahan kami ya Allah. Ketuk hati kami yang keras ya Allah, agar bisa berbakti
bakti pada orang tua, bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya Allah, mengajak anak dan istri ya Allah. Istri kami nikahkan bukan hanya pemuas nafsu ya Allah, kami harus mengajak untuk ibadah juga ya Allah. Berikan hidayah untuk kami ya Allah, menuju jalan-Mu yang benar ya Allah. Jadikan pribadi kami yang lebih baik untuk ke depan ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Anak kami anak masih kecil ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami, panjangkan kami, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan suami kami suami yang soleh, jadikan istri kami istri yang solehah. Berikan rezeki yang barokah ya Allah untuk pendidikan anak kami ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, anfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Bareng-bareng ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sekali lagi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, anfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha. Mudah-mudahan dari salawat Allah Ta'ala berikan rezeki yang barokah setelah ini, susah kita diberikan kesenangan di depan. Habibillah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, kanjeng Nabi Muhammadi lahir ke ana ing Makkah, dina isnin ralas maulud, tahune tahun gajah, tahune tahun gajah,
salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Karena sudah malam, Bu, Pak, ini saya kan habis ini nongkrong, jadi jangan lama-lama. Bapak juga mau ngeronda, Ibu juga mau kipasan ya. Gerah ya Bu. Mudah-mudahan yang gerah, bukti Allah ampunin dosa kita. Amin ya robbal. Nih perempuan, sebentar dikit Pak ya, bentaran dikit Pak, ngasih bekal nih Pak, biar pada gagak ngomel. Ya Pak ya. Bu, perempuan punya tabiat. Tabiat dari Allah itu nggak bisa diubah Pak. Nih Bapak nih harus ngerti juga jadi laki. Jangan nongkrong di pos bae. Nih Pak, Bu, Ibu tabiatnya 4, ingat Bu. Perempuan tabiatnya dari Allah nggak bisa diubah. Yang pertama, dandan. Ibu doyan dandan? Bu, doyan dandan? Apabila ada perempuan yang nggak doyan dandan, berarti perempuan jadi, ayo dah depan laki, ntar pulang kagak dandan, omelin Pak. Tanya, Mama kamu dandan untuk siapa? Karena ibu ngaji, jawab untuk kamu ayang embeb. Saya mau nanya nih, ibu terakhir dandan terus dikata cakep sama laki kapan? Hah? Waktu belum ada anak. Belum ada anak kentut kita izin dulu Bu. Ini umpama kita kentut di sini, pengen kita lari dulu ke depan, baru kentut. Udah ada 1 anak, 2 anak, 3, engselnya udah copot. Pat pret, begitu juga. Makanya tabiat pertama nih ibu-ibu suka dandan. Ibu kalau memang perempuan tuh ada suami, senengin suami. Dan yang pojok ngomong Pak, dandan doang nyuruh, kagak modalin ya Bu. Modalin nggak Bu? Udah dimodalin belum? Pak saya kasih tahu nih, kalau mau dandan bener-bener cantik kayak orang-orang di TikTok Pak. Cakep-cakep di TikTok Pak. Kita scroll, wa ilaha illallah. Itu ternyata yang di TikTok pakai skincare ya Bu. Skincare paling murah 2,5 Pak. Itu pakai murah, dipakai gatal. Tapi yang rada cakepan mah gope 800 Bu. Bini kita pakai skincare Pak. Kagak bakalan keluar, kita pulang kerja udah di rumah baik. Itu gara-gara skincare. Makanya Pak kalau mau bini cakep moda bareng-bareng Bu, saya belain. Pak kalau mau bini cakep moda rasain loh. Yang kedua tabiat perempuan Bu, selain daripada dandan, ngomel. Nah saya nanya nih, ibu doyan ngomel kagak? Kompak nih, ibu doyan ngomel kagak? Kalau ada perempuan, ada istri kagak ngomel, berarti perempuan jadi, Pak tuh, ini bini kita Pak. Ustadz gak sama, abis ini diomelin saya. Semua perempuan suka ngomel Pak. Tapi ingat Bu, ibu meskipun punya tabiat dari Allah Ta'ala ngomel, laki-laki punya tabiat satu. Ibu ngomel 2 jam, 3 jam, 4 jam kuat. Kami laki-laki punya tabiat dari Allah. Ibu ngomel, kita tidur. Bener Bu? Bener Bu? Itu tabiat dari Allah, makanya jangan gedeg. Ada di sana pengajian cerita, Pak Ustadz saya mau curhat. Ya iyalah, dari majelis taklim mana Bu? Ada saya. Ini Pak Ustadz, saya ngomel ya laki. Saya kirain dia dengerin, tahu-tahu. Saya gedeg banget Pak Ustadz. Saya bilangin Bu, tabiat perempuan ada sekian, laki-laki ada 1. Kalau ibu ngomel, itu dari Allah, dia tabiatnya Makanya ibu-ibu yang udah punya anak 3, umurnya 40 ke atas pasti paham. Kalau udah ngomel, ngelihat laki tidur, Kalau laki bangun, ngomel lagi nggak? Lanjut. Tabiat yang kedua suka ngomel, budayain ngomel. Pak Ustadz kita juga perempuan memang ngomel, tapi ngomel kita buat kebayaan ya Bu. Ya Bu. Ngomel kita buat kebayaan Pak, makanya jangan pada pengang kupingnya. Ngomel kita tuh buat dirimu beb, di luar hati-hati. Kami ini ngomel seperti ini sayang ya Bu ya. Kita ngomel sayang ya Bu ya. Nah maka yang ketiga adalah tabiat perempuan, yaitu yang ketiga
mata duitan. Saya nanya sama ibu-ibu nih, adakah istri, adakah perempuan atau cewek yang kagak doyan duit? Yang kagak ada doyan duit? Coba acung tangannya. Oh, doyan duit semua. Nah, makanya Pak, habis gajian jangan heran. Kira-kira bapak-bapak gajian tanggal 1. Ibu-ibu udah rapi, telepon. Kapan pulang? Ini kopinya udah mateng. Air panas udah buat mandi ya. Tahu Pak, gaji tuh. Kenal Pak Ustadz, kita kenal duit, mata duitan bukan buat buruk, akan tetapi apa? Kita buat kepentingan rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah, wabil khusus untuk guru-guru kita yang ada di kampung, yang ada di sini, semua guru kita. Mudah-mudahan yang udah meninggal Allah Ta'ala ampunkan dosanya, yang hidup mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Dan juga kita doakan orang tua kita kalau seandainya sudah tidak ada, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita pun di sini sebagai orang tua mudah-mudahan panjang umur. Yang kakinya sakit, kesemutan, rematik, selesai, pulang dari sini sembuh semuanya. Dan yang susah pada hari ini, malam Muharram, malam yang mulia, mudah-mudahan kesusahan kita terakhir pada saat ini. Allah Ta'ala berikan rizki yang barokah di depan nanti. Mari semangat, semangat, semangat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Kita doa 7 kali, Rabbighfirli wali walidayya, masing-masing ya Bu, 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Rabbighfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.